mencermati penyakit hati yang halus sekali, namun sangat membahayakan, yaitu riya. Setan itu kalau menggoda, ada madakhil, pintu-pintu syaitan untuk menjerumuskan hamba Allah. Pintu pertama itu setan itu yasud, atau menghalangi orang berbuat baik. Jadi pengennya itu setiap anak Adam itu jangan berbuat baik, dibisikkan oleh syaitan agar tidak melakukan kebaikan, agar tidak sedekah, agar tidak sholat, agar tidak melakukan kebaikan. Dan dibisikkan di pikirannya ya tentang macam-macam, sehingga seorang bersedekah jadi susah, bangun malam jadi susah, melakukan segala macam kebaikan jadi susah. Akan tapi manusia ini ngerti, dia harus berjuang dong, harus dilawan itu bisikan syaitan. Kemudian dia melakukan ibadah, berusaha ibadah. Yang sedekah, yang kaya sedekah, berusaha sedekah. Di saat seperti itu setan menangis, menjerit, ini orang aku bisiki untuk tidak bersedekah masih sedekah. Pergi itu setan. Cuman kemudian dia kembali lagi dengan bentuk yang berbeda. Oh, kalau aku jerumuskan dia, dengan aku halangi agar tidak bersedekah, nggak mampu, nggak mempan, oke. Dia balik lagi dengan model yang berbeda, membisikkan, bersedekahlah engkau, lakukan kebaikan yang banyak. Kemudian ditunggu sama setan, terus yang banyak dibisikkan oleh setan. Senang, sanjungan, harapan-harapan selain Allah, lupa tujuannya bukan Allah. Ini halus sekali, sehingga tampak dia sedekahnya banyak, puasanya banyak, sholatnya banyak. Ternyata diam-diam dia menikmati agar di kantornya dibincangkan, oh dia jago tahajudan ya, oh dia paling banyak sedekahnya, tidak ada masjid di kota ini kecuali dibangun sama dia. Oh, ini puasa Senin Kamis sudah 20 tahun tidak pernah putus. Lalu dia sedang, kata setan, lanjutin kerjaanmu, kebaikanmu, nol, nggak ada nilainya karena nggak ada pahalanya. Namanya penyakit riya di dalam hati. Makanya sekarang kita perlu cerdas mencermati. Kita hitung amal baik kita. Akan tapi sudahkah itu kita lakukan dengan tulus karena Allah? Kalau tidak tulus karena Allah, sia-sia, nggak ada pahalanya. Tampak di dunia dia beramal banyak, tapi ternyata tidak ada nilainya di hadapan Allah. Namanya riya, syirkul khafi, syirik tersembunyi. Bukan mengeluarkan dari wilayah iman, tetap dalam wilayah iman, akan tetapi tersembunyi sekali. Tiba-tiba amal tidak ada nilainya di hadapan Allah. Wah, kelihatannya dia sedekah dengan jumlah yang banyak, sholatnya banyak, ibadahnya banyak. Bahkan pertama kali neraka dinyalakan, atau pertama kali yang diadili nanti, ada 3 model manusia. Ada 3 model manusia. Yang pertama, ada orang jihad di jalan Allah, matinya di medan laga bahkan. Lalu ditanya, untuk apa engkau melakukan itu? Dia menjawab, karena Allah. Didustakan, kadzibta, kau dusta, kau berperang di medan laga di barisan terdepan sampai terbunuh, akan tapi bukan karena Allah, hanya pengen disanjung, dia adalah pemberani. Lalu dilempar ke neraka dan dikatakan, sana cari pahala kepada orang yang menyanjungmu. Yang kedua adalah seorang yang belajar Al-Quran, sederhananya menuntut ilmu jadi ulama. Wah, punya ilmu yang banyak, kemudian diajarkan kepada orang. Ditanya, untuk apa itu semuanya? Ia menjawab, karena Allah. Lesannya,
tapi dia bukan karena Allah. Dikatakan kadzibta, kau dusta, engkau menuntut ilmu sampai menjadi alim, kemudian kau nyebarkan ilmu sampai masyhur, wah di mana-mana orang menyebutnya alim, manfaat ilmunya, tapi ternyata bukan itu, bukan Allah yang dicari, hanya pengen disanjung oleh manusia bahwasanya dia orang paling alim dan hebat. Sana cari pahala kepada orang yang menyanjungmu, dilempar ke neraka. Ayo, orang alim, masyhur, viral dan sebagainya, seolah-olah karena Allah, akan tapi ternyata dilempar ke neraka. Yang ketiga, ada orang Masya Allah berderma, sedekahnya banyak, sedekahnya banyak, sedekahnya banyak. Hei yang banyak sedekah, yang banyak sedekah, sedekah, jaga hati. Dan kemudian ada orang yang bersedekah, disebutkan nanti, ditanya, untuk apa itu semuanya kau lakukan, sedekahmu kok banyak banget? Karena Allah. Kadzibta, kau dusta, didustakan oleh Allah. Engkau berbuat itu hanya ingin disebut bahwasanya ini orang paling dermawan di kampungnya. Sana ke neraka, dilempar ke neraka. Cari pahala kepada orang yang menyanjungmu. Ini gambaran tentang penyakit hati yang namanya riya, halus sekali. Bahkan orang riak kadang tidak terasa, halus namanya riak. Nah kalau itu halus banget, kemudian kita tidak cermati, ya kita habislah amal kita. Riak itu halus sekali, sehingga para kekasih Allah itu mempelajari ilmu riak itu hampir tidak henti, setiap saat, setiap malam menangis takut ada riak. Karena apa? Takut amal yang dilakukan itu tidak ada gunanya, sia-sia di hadapan Allah. Gambarannya riya, amal pengen disanjung manusia atau bukan karena Allah. Sebab di hadapan manusia tuh ada nilai-nilai duniawi loh ya. Kalau sudah orang tampak dia soleh, nanti percaya bisa ngajak dagang. Bukan karena Allah perbuatan yang dilakukannya. Dan riya halus sekali, makanya jangan ngentengin riya ini. Riya halus sekali sampai digambarkan yang namanya riya. Mungkin definisi riya itu, riya berbuat bukan karena Allah, hanya pengen sanjungan manusia atau imbalan dari manusia, bukan karena Allah. Sampai digambarkan begitu halusnya orang, makanya hati-hati. Riya adalah nunjuk ke dalam diri, bukan ke orang, karena halus, tidak ada yang tahu kecuali Allah dan dirinya sendiri. Maka kita pun tidak boleh menuduh si fulan riya, dia riya. Oh enggak, riya ke dalam hati kita. Jangan tuduh orang melakukan riya. Ini urusan hatiku, bukan hatinya atau hatimu. Riya itu ngurusi hatiku. Jangan Anda melihat, oh dia riya, dia riya. Dari mana Anda tahu? Hebat banget itu urusan hati, tersembunyi. Sampai digambarkan tentang riya itu halus, lembut sekali. Sampai digambarkan oleh baginda, akhfa riya itu akhfa min dabibin namlatis sauda ala sakhratis samma fi lailati dhulma. Gambarannya yang namanya riya itu lebih lembut dari langkah kaki semut hitam di atas batu hitam yang berjalan di kegelapan malam. Lembut sekali. Semut hitam saja lembut, tiba-tiba ada di hidung. Dari mana datangnya? Ada di jidat. Ini lebih lembut dari langkah kaki semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di kegelapan malam. Halus. Makanya karena halus jangan sampai tidak waspada. Semakin halus kan mengerikan. Gambarannya penyakit kalau halus, hama itu kalau halus, macan gede apapun beres, kasih pagar begitu aman. Semakin kecil tikus, jebol itu masuk. Masih harus lebih kecil lagi itu, apa namanya, pagernya untuk tikus. Setelah itu ada kecoa lebih kecil lagi. Makanya virus halus repot. Masker masuk lagi, semakin halus semakin dahsyat, semakin serem. Dan riya itu sangat halus. Makanya jangan sampai kita tidak mencermati penyakit-penyakit ini. Dan ini penting sekali menjaga amal kita yang sudah kita lakukan. Yang jelas membahayakan, merugikan diri kita, riya itu. Dan kalau orang berbuat bukan karena Allah itu capek sebetulnya. Orang yang berbuat bukan karena Allah capek, hanya cari sanjungan manusia. Manusia itu bermacam-macam, ada yang nggak bisa menyanjung, dan penilaian juga berbeda-beda. Ngerti itu baik, hanya gara hatinya tidak suka saja juga tidak menyanjung kok.
Bisa jadi orang lupa terima kasih kepada kita. Kenapa kita minta sanjungan dan terima kasih dari manusia? Memang kita kalau diberi kebaikan seseorang, wajib kita harus berterima kasih pada seseorang. Cuman menanti terima kasih bukan sesuatu yang baik. Mengharap balasan bukan hal yang baik. Makanya riya itu halus sekali. Mari kita cermati malam ini. Nggak usah ngelihat riyaknya orang lain, tapi riyakku sendiri. Makanya jangan sebenarnya mengatakan riya ada sanda. Mungkin aku ini belum tulus. Halus. Riya itu kemudian sifatnya hati. Riya itu sifatnya amal, mohon maaf. Riya itu adanya di hati dan sifatnya amal. Kalau ingin membahas riya, membersihkan riya, mencermati riya, kalau kita ingin membersihkan riya, riya itu kan penyakit di dalam hati. Dan adanya penyakit ini karena amal. Sehingga ada orang ngomong ikhlas. Riya itu nanti lawannya ikhlas. Kalau orang ikhlas karena Allah, maka riya akan hilang. Bagaimana kita membiasakan berbuat baik karena Allah, karena Allah, karena Allah? Tentunya nanti akan dihubungkan dengan keimanan, harapan Allah, surga, ridho Allah, terus membangun keyakinan keimanan. Semakin kuat keimanannya kepada Allah, semakin tidak peduli tentang urusan sanjungan manusia. Fokusnya kepada ridho Allah. Dia semakin kuat fokusnya Allah, Allah, Allah. Gak peduli sanjungan manusia. Bahkan dia bisa saja berkata begini, yang penting Allah ridho, biarpun manusia mencaci saya. Loh, sampai begitu. Bukan mencari sanjungan dari manusia. Yang penting Allah ridho kepadaku. Maka ada orang berbuat baik gak peduli tentang apa kata manusia. Khususnya dalam beragama ini, tidak semua orang setuju kita melakukan kebaikan. Sebab di sana juga ada kelompok-kelompok, gerakan-gerakan yang menghentikan kebaikan. Sehingga kalau orang berbuat baik karena Allah, rintangan itu enteng baginya. Rintangan itu sudah menjadi sesuatu yang memang harus ada, akan tapi bagi mereka tidak berarti. Dia akan terus berjalan sampai kepada tujuan. Nah ini, maka yang namanya riya itu sangat halus, dan ini sifatnya amal. Ikhlas sifatnya amal. Ada orang ngomong ikhlas, yang penting kita ikhlas. Ikhlas tidak berbuat baik, omong kosong. Apa yang disifati ikhlas? Ada orang nggak berbuat baik tapi yang penting kan ikhlas. Berbuat baik dulu baru ikhlas. Nanti ngomong ikhlas, nggak ada amalnya. Apakah mungkin dia orang itu ikhlas? Ikhlas dalam hal apa? Nggak ada. Maka nanti ternyata ilmu membersihkan amal ini adalah dengan cara untuk membersihkan amal dari riya itu beramal. Sebab begini loh ya, kalau belajarnya pincang, riya itu membahayakan, menjadi amal tidak berguna, menjadi murka, menjadikan murka Allah dan sebagainya. Bisa saja orang ini salah di saat belajar ilmu riya ini, ternyata pemahamannya salah. Akhirnya apa? Wah, bahaya kalau begitu riya. Riya dosa lagi, sia-sia. Ya sudahlah, mending tidak usah berbuat baik deh daripada saya berbuat baik dengan riya. Ini kan bahaya banget. Nah, makanya ini adalah kebodohan model baru lagi. Riya itu menghilangkan riya untuk menghadirkan ikhlas. Ikhlas sifatnya amal. Tidak akan disebut sebagai ikhlas kecuali ada amalnya. Beramallah baru nanti muncul ikhlas. Kalau ada riya tinggal dipangkas. Jadi bukan kita tidak beramal, beramallah, berlomba-lomba. Maka sekarang baru kita pikirkan adalah berbuatlah baik, lalu kita belajar bersihkan hati dari riya. Bukan kita tidak berbuat baik. Loh, setan itu dahsyat loh, menghentikan orang. Bisa saja dikasih pemahaman, ilham, kan ilham syaitan. Ada mungkin kita ada bicara tentang riya ini diilhami oleh syaitan, sehingga apa? Gara-gara pemahaman yang salah dibisikkan oleh syaitan, lalu malah tidak berbuat baik. Ini bahaya sekali. Maka berbuat baiklah nanti karena Allah, kemudian tinggal kita sambil memerangi riya di hati kita, kekotoran hati kita yang namanya riya. Baik, kemudian yang namanya riya itu karena tadi halus sekali, dan kita pun harus waspada dan jangan menuduh orang lain. Makanya yang menjadi repot adalah kita sibuk menuduh orang lain riya, maka kita pun lupa dengan riya di dalam diri kita. Jadi tugas kita adalah ngoreksi diri kita. Wong dikatakan lebih lembut dari langkah kaki semut hitam kok. Bagaimana kita tahu si fulan riya, fulan riya, fulan riya? Ya, yang jelas riya itu membahayakan, rugi dan menjadikan murka Allah. Allah murka. Ini termasuk kejahatan besar, dosa hati yang besar riya. Bukan karena Allah.
Lalu bagaimana kita sekarang mencoba membersihkan hati kita dari riya? Kita sadari dulu ya, kalau ingin bersihkan hati dari riya, begitu bahayanya riya. Sia-sia kita berbuat baik sebanyak apapun, miliaran, triliun yang kita dermakan, ribuan sholat yang kita tegakkan, puasa setiap hari sampai bertahun-tahun, tidak ada nilainya di hadapan Allah karena ada riya, ada penyakit hati yang namanya riya, yaitu adalah terlintas ingin disanjung manusia. Oh, halus sekali namanya riya. Bisa saja di kantor ya tuh begini, tidur ngantuknya nggak seberapa, cuma digini-gini kan. Rupanya diem-diem dia ngerti kalau saya ngomong semalam tahajudan itu kan riya, nggak enak. Jadi di kantor cuma pura-pura gini. Nah, akhirnya dia, Bu, ngantuk Bu. Tinggal ngomong iya, soalnya iya kan beres. Enggak ada tambahnya. Iya, semalam terlalu awal saya bangunnya. Ya salam. Terlalu awal saya bangunnya. Saya tahu no. Halus sekali, masya Allah. Oh, riya tuh halus. Isyarat cik masuk sudah. Ini adalah tentang riya, halus sekali, maka dikatakan lebih lembut dari langkah kaki semut hitam. Nggak sadar riya. Riya bisa karena sholatnya, bisa karena hajinya, bisa karena umrohnya. Yang sering haji bolak-balik pun bisa saja riya. Ibaratnya begini, minta sorban ke anaknya saja begini bunyi. Nah, ada tamu banyak ini jamaah haji, masya Allah, rombongan. Manggil, nak, ya Abah, tolong ambilin sorban Abah yang haji tahun 2015 nak ya. Pakai 2015 nya. Karena ada 2017 nya. Wah, halus sekali pengen pamer tuh. Wah, canggih setan tuh. Makanya hati-hati, jangan tidak belajar ilmu riya ini. Dia pengen disanjung tapi halus cara. Ngerti kalau saya cerita terang-terangan ke orang ini riya, tapi halus, setan begitulah membisikkan. Yang jelas riya adalah penyakit yang membahayakan sekali. Kemudian kita ingin sebutkan tanda-tandanya ikhlas juga. Riya nanti kalau riya bersih akan muncul keikhlasan, dan tanda-tanda ikhlas itu ada. Tapi sekarang kita ingin mangkas riya. Tolong riya jangan menuduh kepada orang lain, tapi kepada diri sendiri. Biar kita sibuk tentang urusan kita. Jangan mengatakan orang itu riya, kita tidak tahu. Ya, gambarannya begini. Orang berbuat baik hendaknya hanya karena Allah. Karena Allah. Cuman ini ada pertanyaan, kalau seandainya kita berbuat baik lalu disanjung orang, kita senang, apakah langsung habis amal kita? Oh belum, tidak, bukan begitu. Tinggal senengmu itu karena apa? Bisa saja orang disanjung orang, oh masya Allah telah bersedekah banyak, senengnya karena apa? Senengnya itu sudah bisa mensyukuri. Kenapa? Iya, aku bisa bersedekah. Lu seneng lo ya, aku tidak menjadi orang pelit. Syukur kepada Allah telah dijadikan dia orang dermawan. Bukan kebayang sanjungan manusia. Alhamdulillah alladzi adharul jamil wa sataral qabih. Segala puji bagi Allah yang telah menampakkan yang indah dan menutup yang jelek. Ini senangnya karena itu Allah tampakkan kebaikan. Boleh bersenang di saat kita senang. Cuman yang nggak boleh senang karena mencari sanjungan. Kapan itu kelihatan? Di saat tidak disanjung sama orang, bingung dia. Nggak ada yang lihat, nggak ada yang nyanjung. Tidak ada yang menyanjung, makanya menjadi lemah ibadahnya, menjadi lemah kebaikannya. Nah sekarang jangan menuduh orang lain melakukan riya, tapi tuduh diri sendiri. Kalau kepada kita, iya mungkin ini belum ikhlas, mungkin ini belum ikhlas, terus kita gembur terus penyakit itu. Makanya jangan sibuk mengatakan orang lain riya. Nggak tahu kalau ini riya, nggak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah. Oh ini penyakit hati kok, tersembunyi di hati. Tanda-tanda zahir belum tentu. Ya, jangan mencari atau menuduh orang lain melakukan riya. Gambarnya begini di mimbar sih. Ada pengumuman setiap hari Jumat siapa yang bersedekah dan sebagainya. Rupanya ada satu orang sedekah ke masjid, langsung titip ke ketua DKM. Ustaz, saya mau sedekah ke masjid nih. Terus cuman tolong dong nih, diumumkan dong. Saya kan sudah sedekah, diumumkan. Saya pengen Anda umumkan selama 4 pekan, 4 kali Jumatan Anda umumkan. Saya mau sedekah, gimana? Setuju enggak Ustaz? Ya, bingung ini ketua DKM. Ya sudahlah, daripada nanti sedekah. Betul, diumumkan. Telah bersedekah ini, masya Allah Pak Haji Fulan, sedekah 50 juta. Minggu pertama, kedua, kayak iklan begitu loh. Masya Allah. Nah ini, nah, kayak gini nih apa yuk? Ikhlas atau riya? Ada yang ngomong riya. Padahal tadi tidak boleh kita nilai riyanya orang loh ya.
Belum selesai masih di mimbar kita. Dari mana Anda mengatakan dia riya? Anda tidak tahu kalau dia sebetulnya ingin memerangi riya di dalam hatinya, tapi dengan cara pamer amal. Sebetulnya itu sedekahnya kan 500 juta, cuma minta diumumkan 50 juta tok. Loh, sudah terlanjur ngomong riya lagi minta maaf sama dia nanti. Jangan nuduh orang lain riya. Dia itu sebetulnya ingin memerangi ilmu riya, apa kekotoran hatinya, sehingga diperangi. Coba, tolong aku sedekah 500 juta, tapi tolong umumkan 50 juta saja. 45 jutanya sembunyi itu ngerogoti hati loh. Kita kadang sedekah 100 ribu aja kesebut 50 kedubal. Saya 100 bukan 50 ribu. Loh, ternyata memerangi riya itu bukan Anda meninggalkan amal, itu salah. Memerangi riya justru beramal. Itu loh, beramal gitu. Makanya jangan sampai gara-gara ilmu riya lalu tidak berbuat baik. Rupanya orang tadi ingin memerangi riyanya. Sedekahnya 200 juta cuma minta diumumkan 50 juta. Itu yang diajarkan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala adalah memerangi riya, bukan meninggalkan amal. Kalau meninggalkan amal belum terbukti kalau dia sudah memerangi riya. Kerjakan pekerjaan kebaikan, terus kerjakan kebaikan, baru kau perangi riya, baru nanti sukses. Yang sedekah-sedekah, bangun masjid terus bangun masjid, oh ini. Makanya orang-orang cerdas itu sampai disebutkan dalam Al-Quran. Imam Ali bin Abi Thalib cerdas di dalam merangi riya di dalam hatinya. Makanya beliau itu kalau punya harta dibagi 4. Cara sedekahnya, yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyatan. Jadi kalau punya harta misalnya 1 juta, itu dibagi 4. 1 juta dibagi 4, 250 disedekahkan di malam hari, 250 disedekahkan di siang hari, 250 lagi disedekahkan di depan orang, 250 lagi disedekahkan sembunyi-sembunyi, di model-model begitu. Makanya kalau bersedekah jangan monoton. Hati-hati, hawa setan tuh cerdas loh ya. Makanya kan ada satu hadis Nabi yang menyebutkan sebaik-baik sedekah itu adalah sedekah yang disembunyikan, sehingga sampai gambaran sedekah disembunyikan itu kalau tangan kanannya bersedekah, tangan kirinya tidak tahu. Masya Allah, hebat sembunyikan. Cuman setan pinter, ternyata hadis ini paling disenangi sama orang pelit. Kalau orang sering nyebut hadis ini biasanya orang pelit itu. Maksudnya biar gak, kalau disuruh sedekah, ayo pak sedekah bismillah masjid bangun, ya sedekah kan tidak pakai ngomong-ngomong. Ini biasanya ini orang pelit sebetulnya dia hadis itu malah dipegangi sama orang pelit. Biar apa? Pembenar, biarpun dia tidak tampak sedekah. Alasannya apa? Sedekahkan yang paling bagus disembunyikan. Wah, akhirnya apa? Ya sudah nggak sedekah, terang-terangan juga enggak, sembunyi juga enggak. Ini adalah hati-hati. Yang suka pakai hadis ini biasanya orang pelit. Padahal hadis itu digunakan untuk orang yang sudah berderma kemudian ingin memerangi riyanya bagaimana. Nah ini loh baru. Jadi kalau Anda boleh terang-terangan, Anda sedekah terang-terangan boleh. Bahkan itu bisa jadi memberi contoh kepada orang lain. Di masjid begini, saya sedekah 100 juta untuk bangun pesantren di sana. Oke, 100 juta. Yang lain berbondong-bondong untuk mengikutinya. Tapi ternyata nanti diperangi riya itu. Cara memeranginya adalah sederhana. Perbuatan yang serupa dilakukan sembunyi. Itu loh maksudnya. Jadi kalau Anda berani sedekah 50 juta terang-terangan agar riyakmu tidak muncul di 50 juta, sedekah juga sembunyi tidak kurang dari 50 juta. Itu sederhananya begitu. Boleh ini calon pemuda ini yang anak muda si jomblo lama tidak nikah, ngerti calon mertuanya datang ke masjid, langsung sholat paling barisan pertama, takbirnya keras banget, Allahu Akbar, biar kelihatan sama calon mertuanya. Nah kan tidak ikhlas ini, pengen nikahannya pakai sholat, sampai berani sholat 10 rakaat ini. Sampai ini calon mertuanya bingung, hebat banget di orang 10 rakaat. Oke, 10 rakaat tanda dia memerangi riyaknya. Ayo berani 10 rakaat di depan calon mertua, ayo masuk kamar sendiri kunci. Bisa ndak sholat sebanyak itu dan lebih lama dari itu? Maksudnya apa? Sedekahlah diketahui orang nggak apa-apa. Bismillah, lakukan dilihat orang. Akan tapi tanda Anda ikhlas, Anda berani melakukan pekerjaan yang serupa itu atau bahkan lebih di saat tidak dilihat oleh orang, itulah yang akan mengembalikan riya Anda, mengembalikan amal Anda. Kan kadang ada pertanyaan begini, saya terlanjur riya bagaimana? Apakah bisa kembali lagi? Bisa dong, kan semua tobat ada kecuali syirik. Saya sudah terlanjur beramal diketahui, saya sudah pengen menyembunyikan diketahui orang, disanjung lagi satu media, wah ini orang dermawan di Cirebon telah membantu masjid ini dari koceknya sendiri. Aduh, ya Allah,
berapa yang kau sedekahkan? 300 juta. Oke, sederhana, gampang. Cari tempat sembunyi rekening 300 juta. Jadi sederhana itu caranya. Maka cara memerangi riya bukan tidak beramal, tapi beramallah Anda, akan tapi caranya setelah diketahui amal kita, lakukan dengan sembunyi. Bahkan juga di saat kita sembunyi, belum tentu kita itu ikhlas, hanya karena mungkin belum sempat kelihatan sama orang. Maka dari itu, warna-warnilah dalam bersedekah. Karena Imam Ali mewarna-warnai, yang berani sedekah sembunyi, bersedekahlah terang-terangan untuk beri contoh pada orang. Terus makanya warna-warni ibadah kita. Jadi jangan sudah, tidak usah pakai selalu sedekah sirri, sedekah sembunyi paling utama. Nah, ini orang pelit. Makanya masjidnya nggak jadi-jadi. Tetangganya tetap fakir, nggak dapatkan santunan dari dia. Berbuat baiklah dilihat oleh manusia, dan saya akan berbuat baik lebih dari itu 2 kali lipat kalau perlu. Nah, ini adalah cara membersihkan riya di dalam hati kita, dan takutlah kepada Allah, jangan sampai kita membiarkan kekotoran di hati kita sehingga amal kita menjadi sia-sia.